Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya dari written expression, yaitu form of the verb. Kita akan belajar bentuk-bentuk macam-macam dari kata kerja atau verb. Nah, sebenarnya kata kerja di dalam bahasa Inggris itu terdapat bermacam-macam. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam. Nah, keenam macam bentuk kata kerja ini digunakan ke dalam tenses yang berbeda-beda. Jadi di sini kita mempunyai verb 1, kemudian verb SIS, ada verb 2, verb 3, verb ing, sama ini biasanya juga disebut dengan to infinitive. Tapi di sini kita tulis to plus verb saja karena supaya lebih mudah. Nah, ini kalau verb 1 itu merupakan bentuk kata kerja yang paling dasar tanpa imbuhan apapun. Tetapi kalau verb S atau verb IS ini terdapat akhiran S di belakangnya. Nah, kecuali untuk yang bentuk yang ini ya, nanti dijelaskan. Kemudian kalau verb 2 itu bentuk past simple-nya. Ada di sini contoh-contohnya. Kemudian ada bentuk verb 3, kemudian ada verb ing. Verb ing itu belakangnya ada ing-ingnya. Kemudian ada to infinitive, depannya itu ada to. Contohnya di sini have, verb SIS-nya jadi has, verb 2-nya jadi had, verb 3-nya jadi had, kemudian verb ing-nya having, to infinitive-nya adalah to have. Beberapa yang beda di sini ada be. Ini yang penting ya, ini seringkali kita gunakan. Bentuk kata kerja be ini kalau verb SIS-nya itu is, am, are. Kemudian verb 2-nya itu ada was, were. Kemudian verb 3-nya itu ada been, verb ing-nya itu ada being, terus to infinitive-nya itu ada to be. Di sini kita memiliki beberapa contoh kalimat pengaplikasian dari bentuk kata kerja ini. Contohnya kalimat yang pertama adalah I do my homework. Nah, do di sini itu adalah merupakan verb 1. She does her homework. Nah, does itu adalah verb SIS. Kenapa di sini kita pakai do, di sini kita pakai does? Ini tergantung siapa subjeknya yang sudah kita pelajari pada video yang bermateri subject verb agreement. Kemudian di sini I did my homework. Did ini ya pakai verb 2. Kemudian I have done my homework. Dan di sini verb 3. Kemudian I am doing my homework. Doing ini verb ing. Nah, I want to do my homework. Di sini to do ya, to infinitive. Jadi penggunaannya itu sesuai dengan tenses masing-masing. Tips ke-13. Setelah have, gunakanlah verb 3. Nah, di sini have itu dia maknanya kan macam-macam. Ada yang memiliki, ada mempunyai, ada menikmati, banyak macam-macam. Nah, tapi di sini have yang dimaksud itu adalah ketika have ini itu dia diikuti oleh kata kerja lain. Nah, maka kata kerja yang kedua ini tuh harus berbentuk verb 3. Tidak boleh verb 1, tidak boleh verb ing, tidak boleh verb 2, tidak boleh verb yang lainnya. Nah, have ini dia punya banyak teman-teman. Ada have itu sendiri, has, having, had. Pokoknya kita sebut ini adalah keluarga have. Jadi kalau saya mengatakan keluarga have, itu artinya anggotanya di dalamnya ada have, ada has, ada having atau had. Jadi polanya adalah keluarga have itu harus selalu diikuti oleh verb 3. Contoh dari pola ini. They had walked to school. Di sini ada had yang merupakan keluarga dari have, kemudian diikuti oleh verb 3. We have seen the show. Ada have, kemudian verb 3. He has taken the test. Ada have, kemudian verb 3. Having eaten, he went to school. Ada having, keluarga have, kemudian diikuti oleh verb 3. Pokoknya selalu ingat, setelah have gunakan verb 3. Contoh di dalam soal TOEFL. Before he died, Linus Pauling had wins 2 Nobel Prizes, the 1954 Nobel Prize in Chemistry and the 1962 Nobel Peace Prize. Di sini terdapat kata had yang merupakan keluarga have, tetapi dia diikuti oleh verb SIS, wins. Salah, seharusnya dia won, bentuk kata kerja ketiga.
harus verb 3. Jadi ini salah ya. Ini diganti. Had won. Before he died, Linus Pauling had won, bukan had wins. Exercise ke-13, kalimat yang pertama. The young girl drank a glass of milk. Di sini ada verb 3. Nah, di dalam bahasa Inggris tidak terdapat pola kalimat yang kata kerjanya itu hanya verb 3 saja tanpa diikuti atau diawali oleh verb-verb yang lainnya. Nah, di sini nih seharusnya ada keluarga have di sini, tetapi di sini tidak ada. Maka ini adalah contoh kalimat yang salah. Kemudian kalimat yang kedua, before she left, she had asked her mother for permission. Di sini terdapat keluarga have yang berupa had, kemudian ada verb 3 ask. Jadi di sini sudah betul. Ini merupakan contoh kalimat yang betul. Kemudian tips ke-14 itu setelah be gunakan verb ing atau verb 3. Tadi kita sudah mempelajari bahwa be itu bisa bertransformasi menjadi beberapa macam kata kerja. Nah, kita sebut ini sebagai keluarga be. Jadi kalau saya menyebutkan keluarga be, berarti anggotanya itu ada ini. Nah, tipsnya adalah setelah be gunakan verb ing atau verb 3. Polanya ini. Setelah keluarga be harus diikuti oleh verb ing atau verb 3. Perbedaannya apa? Kalau be plus verb ing itu nanti kalimatnya bermakna aktif. Tetapi kalau be plus verb 3 nanti kalimatnya bermakna pasif. Contohnya ada di kalimat 2 ini. Kalimat yang pertama, we are doing our homework. Di sini terdapat be, kemudian diikuti oleh verb ing yaitu doing. Nah, kalimatnya aktif maknanya. Kami mengerjakan PR kami. Jadi kami yang mengerjakan. Aktif. Kalimat yang kedua, the homework was done early. Di sini ada be, kemudian diikuti verb 3. Artinya PR-nya sudah dikerjakan awal. Jadi maknanya kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu mengerjakan, bla 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 bla. Kalau kalimat pasif di bla 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 bla. Begitu. Contoh dalam soal TOEFL. Nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminium or brass. Di sini terdapat be. Nah, peraturannya kalau be itu nanti diikuti oleh verb ing atau verb 3. Tetapi di sini malah diikuti oleh verb 1. Nah, berarti ini salah. Seharusnya diganti karena diganti yang mana? Verb ing atau verb 3? Tergantung kalimatnya, dia bermakna apa. Kita perhatikan paku umumnya dibuat atau membuat. Nah, lebih cocok kan dibuat. Jadi nails are commonly made of steel. Paku umumnya dibuat dari besi. Jadi ini made ya, verb 3. Ini salah. Nails are commonly made of steel. Exercise ke-14. At 12, Sam is eat his lunch. Di sini terdapat be, tapi di sini adalah verb 1. Nah, ini salah. Seharusnya kalau tidak verb ing adalah verb 3. Nah, yang lebih cocok yang mana? Sam makan siangnya atau Sam dimakan makan siangnya. Nah, lebih cocok kan kalau maknanya aktif, yaitu memakan. Jadi di sini adalah eating, ditambahi ing belakangnya, eating. Sam is eating his lunch. Kemudian we are meeting them later today. Di sini ada be, kemudian ada verb ing. Jadi di sini dan di sini juga kalimatnya bermakna aktif, sudah betul. Jadi ini merupakan kalimat yang benar, tetapi kalau yang ini merupakan contoh kalimat yang salah. Tips yang ke-15. Setelah modal verb gunakan verb 1. Modal verb itu apa saja? Modal verb itu adalah kata kerja yang anggotanya will, would, shall, should, can, could, may, might, must, dan ada beberapa lagi. Nah, peraturannya adalah setelah modal verb itu harus diikuti oleh verb 1. Jadi teman-teman mau tidak mau harus menghafalkan modal verb itu ada apa saja. Contohnya di sini the boat will leave at 3. Di sini ada modal verb will, kemudian diikuti oleh verb 1 leave. Kemudian the doctor may arrive soon. Di sini ada modal verb may,
kemudian diikuti oleh verb 1 arrive. Nah, contoh di dalam soal TOEFL. The advisor told him while listening to the speech that a dozen other reporters would has already asked that question. Di sini ada modal verb would, kemudian di sini diikuti oleh verb SIS. Nah, ini salah. Seharusnya diikuti oleh verb 1 yaitu have. Would have, bukan would has. Exercise ke-15. The sales clerk might lower the price. Di sini ada modal verb might, kemudian diikuti oleh verb 1 lower. Jadi ini sudah betul. Kemudian the television movie will finishes in a few minutes. Will modal verb, kemudian ini malah diikuti oleh verb SIS. Ini salah. Seharusnya finish saja verb 1 tanpa ditambahi S. Ini contoh kalimat yang salah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.